dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu walaupun melalui video live streaming. Nanti ke depan kita kesempatan kali ini akan membahas mengenai pembekalan PKL atau magang untuk siswa kelas 11 TKJ 2 dan 11 TKJ 3. Kali ini kita terhubung melalui Google Meet ya, anak-anak yang sudah bergabung di Google Meet, terima kasih. Saya sampaikan tetap menjaga protokol kesehatan, walaupun nanti kalian yang magang atau PKL di Dudi patuhi protokol-protokol yang diterapkan di Dudi. Nanti kali ini kita akan mengadakan pembekalan magang. Kita kedatangan nanti ada Dudi dari CV Gemah Ripah Nusantara. Nanti kalian bisa mendengarkan akan materi yang akan disampaikan mengenai budaya kerja di industri. Nanti silahkan anak-anak TKJ bisa melakukan tanya jawab, mungkin bisa disampaikan beberapa pertanyaan mengenai di dunia kerja itu seperti apa saja yang harus disiapkan agar nanti harapannya paling tidak setelah kalian lulus dari SMK kalian bisa masuk ke dunia kerja, skill-skill kalian yang perlu disiapkan apa saja nanti bisa ditanyakan ke narasumber yang nanti akan hadir bersama kita. Oke, saya ada sebelum masuk ke acara inti nanti dari narasumber, saya akan membacakan informasi untuk jurusan atau kompetensi keahlian TKJ, beberapa informasi yang perlu kalian simak, perlu kalian perhatikan agar nanti pembekalan PKL-nya bisa berjalan dengan lancar dan baik, gitu ya harapannya. Oke, saya punya slide, minta tolong ditampilkan. Slide materi untuk pembekalan magang siswa TKJ kelas 11, TKJ 2, dan TKJ 3. Terima kasih saya sampaikan untuk yang sudah bergabung di Google Meet. Baik. Magang atau sekarang yang istilahnya itu PKL ya, praktek kerja lapangan, itu adalah aktivitas yang wajib ditempuh oleh setiap siswa kelas 11 untuk belajar di industri. Nanti untuk 11 TKJ 2 dan 3 pelaksanaannya itu mulai tanggal 11 Januari ini tahun depan, karena beberapa hari lagi sudah masuk tahun depan, jadi ini perlu disiapkan. Pelaksanaan 11 Januari sampai 10 April ya, waktunya kurang lebih 4 bulan. Jadi siswa harus aktif dalam kegiatan PKL ini dan nanti selalu koordinasi dengan guru pembimbing. Nanti akan juga di akhir acara ini akan ada informasi dari Pak Alif nanti untuk mengenai administrasi apa saja yang diperlukan saat PKL, nanti sama info-info yang lain mengenai pembimbingan, guru pembimbing nanti biar disampaikan Pak Alif. Jadi magang PKL ini sifatnya adalah wajib ditempuh untuk setiap siswa kelas 11 dan ini hanya dilaksanakan di kelas 11. Jadi bagi anak-anak yang kelas nanti tidak bisa ikut PKL, artinya kalau naik di kelas 12 ya nanti akan kesulitan untuk masalah magangnya karena ini hanya ditempuh di kelas 11. Jadi untuk anak-anak ini mohon diperhatikan untuk kegiatan magang atau PKL ini. Selanjutnya saya bacakan mengenai syarat dan ketentuan PKL. Yang pertama, siswa yang melaksanakan PKL ini adalah siswa kelas 11 yang tadi saya jelaskan. Kemudian PKL dilaksanakan pada perusahaan swasta atau instansi pemerintah atau tempat yang sesuai dengan bidang kompetensi siswa. Artinya kalau kita sekarang di kompetensi keahlian TKJ, kalian boleh melaksanakan PKL ini boleh di perusahaan, boleh di instansi pemerintah atau di tempat-tempat yang memang sesuai dengan kompetensi kalian di TKJ. Misal di toko komputer itu ya juga masih sesuai dengan kompetensi TKJ. Di CCTV misalnya atau di tempat-tempat yang masih satu kompetensinya.
Selanjutnya yang ketiga, syarat dan ketentuannya yaitu perusahaan atau instansi tujuan PKL ini bersedia menerima siswa PKL. Ini dibuktikan dengan surat kesediaan. Nah, kalau kalian kemarin yang sudah minta surat dari sekolah melalui Pak Alif ya, terus ini buktinya diterima atau tidak dari instansi tempat yang kalian mau PKL, itu adalah bukti surat kesediaannya itu minta tolong dikembalikan ke sekolah melalui Pak Alif. Jadi itu bukti fix kalian diterima. Kalau surat kesediaan ini belum sampai di jurusan, belum sampai di Pak Alif, berarti itu masih belum fix, karena nanti ini akan menjadi saat kalian magang ternyata nggak ada bukti surat kesediaannya, itu nanti repot karena nggak ada bukti administrasinya. Jadi minta tolong untuk yang sudah keterima di tempat magang, minta bukti surat kesediaan itu minta tolong dikembalikan ke sekolah, karena itu nanti untuk bukti. Karena pengalaman kita di jurusan itu saat pelaksanaan penerjunan hari H waktu kalian magang, ada itu beberapa tempat dulu karena nggak ada surat itu, ternyata tempat itu menolak. Loh, ini dulu yang menerima siapa? Nggak ada bukti administrasinya. Nah, itu nanti merepotkan. Jadi mintalah bukti surat yang dari Pak Alif, surat yang dari sekolah itu ada yang lembar terakhir itu surat kesediaan, itu tolong diisi, ditandatangani dan distempel oleh tempat yang kalian tempati di PKL. Selanjutnya ini tadi pelaksanaan PKL, yaitu nanti mulai tanggal 11 sampai 10 April ya, kurang lebih 4 bulan atau 80 sampai 96 hari kerja. Itu nanti hari kerja ini kalian mengikuti tempat PKL-nya. Kalau di tempat PKL itu 5 hari kerja ya diikuti 5 hari kerja. Kalau tempat PKL-nya 6 hari, kalian ikuti juga hari kerjanya mengikuti tempat PKL. Jadi kalian menyesuaikan sesuai aturan di tempat magang kalian. Kalau nanti ini perlu pentingnya komunikasi sama tempat PKL. Nanti setelah kalian di tempat PKL, pastikan kalian tahu dulu penanggung jawab kalian siapa. Misal Bapak siapa, cari tahu, Pak ini saya di sana penanggung jawabnya siapa. Nah, itu nanti kalian akan mudah untuk koordinasi di situ. Gitu ya. Selanjutnya siswa sanggup mematuhi aturan yang berlaku di tempat PKL dan selalu menjaga nama baik sekolah. Nah, ini karena kalian ditempatkan di tempat PKL, di tempat magang, artinya kalian sudah sepenuhnya mengikuti aturan yang ada di tempat PKL. Tidak lagi di sekolah, karena kalian sudah diserahkan ke tempat PKL. Nanti selama 4 bulan itu kalian ikuti semua peraturan yang ada di tempat PKL. Kayak contohnya kemarin di mana ya, di AMNI atau di Telkom itu dia mensyaratkan untuk harus rapid gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu aturan yang harus kalian ikuti. Ya gimana lagi, karena tempat dudinya meminta seperti itu ya penuhi aja untuk rapid itu ya. Kalau memang keberatan, kalian komunikasi dengan orang tua, dengan teman-teman satu kelompoknya. Kalau memang keberatan ya saran saya memilih tempat yang lain, opsi yang lain itu ya, karena kita memang ikuti aturan yang ada di tempat studi dan selalu menjaga nama baik sekolah. Jadi dimanapun kalian nanti tempat magangnya, itu tak lepas kalian adalah siswa SMK 8, khususnya jurusan TKJ. Jadi kalian harus menjaga nama baik itu. Nanti kalau ada masalah itu pasti dicari, ini siswa mana loh, SMK 8 gitu kan, jurusannya apa, TKJ, pembimbingnya siapa. Nah, nanti sedetail itu diruntut. Kalau kalian tidak bisa menjaga nama baik, ini juga akan merepotkan Bapak Ibu pembimbing, nama sekolah itu ya, terlebih lagi diri kalian nanti kalau ada masalah. Selanjutnya ini saya jelaskan dulu kenapa kok ada magang gitu ya. Mungkin beberapa anak masih bingung, kenapa lo magang harus repot-repot ada magang, terus repot juga saya nyari tempat magangnya Pak, belum dapat sampai hari ini gitu ya. Ini saya jelaskan dulu
tampilkan slide saya Pak. Tujuan magang atau PKL yang pertama memberikan pengalaman kerja langsung. Jadi kalian kalau siswa itu kan minim pengalaman karena kalian belum langsung bisa bekerja, makanya perlu adanya magang ini untuk paling tidak membekali kalian kemampuan-kemampuan yang nanti bisa dipakai di dunia kerja langsung. Kayak contohnya ini saya ada lowongan kerja, ini saya ambil dari Google ya. Ini untuk contoh aja. Jadi ada staf IT atau teknisi komputer. Nah ini di situ di persyaratan itu nomor 5 ya, diutamakan memiliki pengalaman. Nah ini kan sulit untuk kalian kalau tidak punya bekal pengalaman, apalagi anak SMK baru lulus kemarin misalnya ya, atau tahun besok lulus. Nah itu otomatis belum punya pengalaman ya, bagaimana bisa bersaing. Nah ini pentingnya magang atau PKL itu memberikan pengalaman buat kalian. Setidaknya minimal nanti bisa ditulis atau disampaikan di kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup kalian saat kalian melamar kerja. Mungkin di situ bisa dituliskan pengalaman magang misal di Telkom Akses gitu ya, atau mungkin pengalaman magang di bagian CCTV. Nah mungkin mulai instalasi CCTV, instalasi kalau di server ya, instalasi servernya kayak apa, itu menjadi poin unggul untuk kalian untuk nanti bisa masuk ke dunia kerja. Jadi pengalaman ini penting. Selanjutnya ini saya tampilkan juga slide ini juga lowongan pekerjaan yang juga mensyaratkan banyak pengalaman kerja. Contohnya itu yang di nomor berapa ya? Poin ketiga ya, pengalaman kerja di bidang IT lebih diutamakan. Artinya kalau kalian punya semakin banyak pengalaman, artinya ya nilai value diri kalian itu lebih dibandingkan yang lain. Nah ini pentingnya kenapa ada magang atau PKL itu yang pertama memberikan pengalaman kerja langsung. Nanti kalau kalian kebetulan magangnya di bidang server, ya kalian akan langsung berhadapan dengan server, bagaimana instalasinya, bagaimana mengurus server, troubleshootingnya, itu menjadi poin penting. Nanti ketika kalian melamar kerja, itu bisa langsung diterapkan. Selanjutnya tujuan magang yang kedua yaitu menanamkan etos kerja yang tinggi bagi siswa untuk memasuki dunia kerja serta untuk menghadapi tuntutan pasar kerja global. Nah ini etos kerja yang perlu kalian perhatikan, nanti akan lebih detailnya disampaikan oleh narasumber yang kami undang. Nanti kalian bisa tanya-tanya. Ini saya cuplik beberapa etos kerja yang perlu kalian punya, yaitu pertama masalah efisiensi waktu, tepat waktu, kemudian sikap bekerja sama, jujur, sederhana, rajin, kesediaan untuk berubah. Ini nanti etos kerja yang mungkin perlu kalian perhatikan di dunia kerja saat magang khususnya, yaitu tepat waktu, disiplin. Ini kemarin beberapa saya menjadi pembimbing itu ada sedikit kritik dari tempat magang itu karena ada siswa TKJ itu yang terlambat datangnya. Ya kita pasti punya alasan-alasan untuk itu, tapi tolong disiplin itu penting, tepat waktu. Kalaupun terpaksa sekali tidak bisa, pastikan kalian komunikasikan yang baik dengan tempat atau pembimbing yang di tempat PKL-nya. Misal saya terlambat Pak, ya WA sekarang kan sudah banyak alat komunikasi. Misal di tempat kantor kalian magang itu jam 8 harus sampai, kalian terpaksa karena ada sesuatu hal, karena kita kan nggak tahu. Nah itu tolong komunikasikan yang baik, Pak mohon izin saya terlambat untuk sampai ke tempat magang karena alasannya apa disampaikan. Gitu ya, tolong itu menjadi poin penting saat kalian magang agar tidak terjadi masalah-masalah ke depannya, karena sesuatu yang tidak terkomunikasi dengan baik itu bisa menjadi masalah nanti untuk kalian selama magang ini ataupun dimanapun. Itu perlu komunikasi, itu penting. Selanjutnya tujuan magang yang ketiga ini memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah.
untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, kalau di sekolah itu kita mungkin terbatas alat ya, keterbatasan alat kita. Mungkin di sekolah kita tidak punya server yang real server untuk menampung misalkan hosting, misalkan untuk cloud computing, kita keterbatasan itu ya. Kebetulan kalau kalian magang di satu tempat itu ada langsung punya alat untuk hosting, untuk alat ada server, nah itu menjadi untuk memenuhi kompetensi yang belum kalian dapatkan di sekolah. Jadi terkadang itu di tempat magang itu lebih, karena dia di industri, lebih langsung punya alatnya, caranya gimana langsung praktek. Kalau di sekolah mungkin kita keterbatasan di alat gitu ya. Terus selanjutnya kayak misalnya ini ya, ini contoh gambar yang saya ambil untuk masalah CCTV. Nah ini kita juga di sekolah kemarin masih belum punya untuk instalasi CCTV, tapi insya Allah tahun depan kita akan penuhi karena kompetensi kita juga dibutuhkan di bidang CCTV. Karena sekarang sudah marak ya, semua serba monitoringnya pakai CCTV. Di dunia kerja ini juga anak TKJ juga dibutuhkan. Nah makanya kalau kalian kebetulan magang nanti di bidang CCTV, karena kita juga belum punya alatnya, nah ini menjadi poin lebih untuk kalian bisa belajar di industri. Selanjutnya informasi mengenai PKL tahap 2 ini untuk TKJ 1 dan TKJ 2 dan TKJ 3. Ini kemarin info saya dapat dari Pak Alif yang mengurusi tentang administrasi magang. Ada kurang lebih 41 siswa yang sudah dapat tempat PKL. Artinya dari 2 kelas ya, jumlahnya kan 71 siswa, berarti kurang 30 siswa yang belum dapat tempat PKL. Nah, yang sudah memberikan surat balasan kesediaan tempat itu kurang lebih ada 12 tempat PKL. Yang lain belum. Nah, jadi minta tolong untuk anak-anak yang belum tempat budinya belum memberikan surat kesediaan, minta tolong diingatkan lagi kapan bisa memberikan surat kesediaan, karena itu menjadi bukti kalau kalian resmi diterima. Kalau nggak ada surat kesediaan nanti kita susah untuk, nah ini sudah diterima belum? Katanya sih diterima Pak, gitu kan. Nah katanya itu nanti bisa berubah-berubah, jadi repot nanti kalau sudah pasti diterima, tapi bukti itu kita memang perlu hitam di atas putih, karena itu untuk nanti kita bisa kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemarin bisa tapi sekarang nggak bisa, nggak ada buktinya, susah. Itu yang minta tolong anak-anak untuk memberikan surat kesediaannya. Kemudian lanjut, minta surat saya tolong ditampilkan Pak. Nah perkiraan tadi baru 12 tempat ya yang sudah memberikan kesediaan. Perkiraannya kurang lebih ada 19 atau 20 tempat PKL untuk 2 kelas, kelas 11 TKJ 2 dan 11 TKJ 3. Jadi nanti paling enggak ada 20 sampai ya 19-20 tempat lah untuk 2 kelas ini. Terus bagaimana untuk yang belum dapat tempat PKL Pak, gitu ya. Saya pasti tahu, saya merasakan bagaimana anaknya yang kemarin saya sudah nyari Pak tapi belum dapat. Kemarin juga sudah disampaikan Pak Alif untuk list tempat-tempat yang kemarin kita pakai. Kakak kelas kalian magang, silahkan itu coba cari bagaimana, karena kemarin beberapa anak juga sudah japri saya nanyakan tentang Pak saya nyari tapi belum dapat bagaimana, gitu ya. Ini saya coba kasih tips lagi untuk mencari tempat PKL. Yang pertama, itu pastikan kalian harus sesuai bidang kompetensinya. Jangan melenceng jauh, ya, karena kalian di kompetensinya TKJ, ya, tolong yang sesuai bidang kompetensinya. Misal masih berbau-bau komputer lah, paling enggak gitu. Kalau misal di universitas, itu kemarin ada, Pak saya di universitas, tapi dimasukkan di bagian TU. Nah di TU ngapain? Ya masih disuruh administrasi, tapi masih pakai komputer gitu ya, masih ngetik-ngetik, buat surat, ngeprint. Ya nanti kalau pas komputernya rusak suruh benerin, ya itu masih
masih satu bidang lah, masih sesuai dengan bidang kalian, karena masih ada berbau-bau komputer. Tapi jangan melenceng jauh, misalnya di magang di ini catering gitu kan, kalian bukan jurusan buga gitu kan, nanti jauh sekali melencengnya. Jadi minta tolong disesuaikan dengan kompetensi bidang kalian. Di DKJ ya, yang berhubungan dengan DKJ. Saya kira banyak sekali, hampir sekarang itu di semua tempat, di semua perusahaan itu pasti ada komputernya, ada bagian tentang komputernya. Ini pasti saya kira tidak sulit lah, asal kalian usaha cari komunikasi. Kalau ada kesulitan dengan bapak ibu guru dari TKJ, nanti kita carikan solusi bareng-bareng. Yang kedua, enggak tolong ditampilkan. Yang kedua, tips mencari tempat PKL yang kedua adalah sesuai minat atau passion kalian. Pastikan ini penting, sesuai minat dan passion, karena ini nanti 4 bulan itu tidak sebentar ya rumahnya ini. Kalau tidak sesuai minat dan passion, tidak senang, nanti ya magang tidak happy, magangnya tidak suka. 4 bulan itu terasa lama. Tapi kalau sesuai minat, sesuai passion, sesuai harapan kalian, nah pastinya 4 bulan itu nggak kerasa. Loh, kok tiba-tiba udah selesai gitu ya. Kemudian yang ketiga, tips mencari tempat yaitu sesuai kemampuan siswa. Nah ini penting, karena beberapa kemarin masalah yang timbul di PKL itu karena ini tidak sesuai kemampuan. Contoh yang pertama yang sepele, tempat magang ternyata jauh dari tempat tinggal. Nah, contohnya yang tahun lalu itu ada beberapa anak yang magangnya sampai Demak. Nah itu sudah, yang pertama pasti memberatkan, karena artinya jaraknya sudah jauh, di sana harus kos, artinya nambah anggaran, nambah biaya, itu memberatkan. Kalau orang tuanya tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, kalau nanti ternyata malah tambah memberatkan, yang pertama itu menyusahkan diri sendiri. Pastikan sesuai kemampuan ya, artinya kalau bisa ya dekat-dekat rumah, nah itu ya syukur, jadi jalan aksesnya mudah. Kemudian sesuai kemampuan itu artinya kalau kalian memang pengennya di bidang jaringan, ya udah cari yang kemampuan kalian di jaringan. Saya cuma Pak pengen ngerakit komputer, ya cari aja yang sesuai kemampuan kalian. Itu ya, saya harap saya kira itu tips untuk mencari tempat PKL. Kalau 3 tips ini kalian penuhi, mudah-mudahan ini menjadi tempat PKL yang baik untuk kalian. Siapa tahu bisa mengembangkan karir kalian ke depan, karena pengalaman alumni itu setelah PKL, setelah lulus bisa bekerja di tempat PKL kalian. Kita punya beberapa data alumni yang ternyata setelah lulus dia bekerja di tempat PKL-nya. Yang pertama itu yang tadi bumper awal itu Ariela, itu alumni TKJ, kakak kelas kalian yang dulu PKL di Undip, di Fakultas MIPA Undip, ternyata setelah lulus ditarik ke Undip untuk jadi teknisi di sana, membantu di IT-nya Fakultas MIPA kalau nggak salah. Itu terus beberapa anak juga yang kemarin magang di Big Bang komputer, toko komputer ya itu ya. Nah, ternyata setelah lulus diajak kerja di Big Bang. Nah itu kan menjadi poin buat kalian, poin kelebihan. Makanya bentuk komunikasi di tempat PKL jangan diam-diam saja, ajak bicara biar 4 bulan, selama kalian magang 4 bulan itu tidak kerasa, tiba-tiba selesai, kalian dapat ilmu, kalian dapat relasi, dapat kenalan. Syukur-syukur setelah lulus dari SMK ini kalian bisa langsung bekerja dengan bekal dari tempat PKL. Itu ya harapan kita semua tentunya. Terus coba minta tolong tampilkan slide saya. Nah ini yang menjadi banyak pertanyaan buat anak-anak yang belum dapat tempat PKL. Gimana Pak? Bagaimana kalau sudah usaha mencari dan belum mendapat? Nah ini pasti ada yang anak-anak kemarin itu yang jabri saya, Pak saya sudah cari tapi bingung sampai sekarang belum dapat. Itu bagaimana? Kami juga
beberapa pengalaman yang lalu sampai orang tuanya itu juga ikut-ikutan bingung, sampai nelpon ke jurusan, sampai ada yang menyampaikan ini kok magang sekolah tidak mencarikan gitu ya. Saya jelaskan di sini, yang pertama memang kami berikan kesempatan untuk anak-anak mencari tempat magangnya sendiri, karena memang tidak kami carikan, kami cuma berikan list tempat PKL yang pernah dipakai. Silakan anak-anak untuk bisa komunikasi, menghubungi sendiri. Ini menjadi bekal mental untuk anak-anak menghadapi dunia kerja ke depannya. Karena besok saat kalian lulus pasti mencari kerja. Nah, mencari kerja itu gimana ya? Otomatis harus datang kan ke perusahaan, apply lamaran gitu kan, masukkan lamaran. Nah, ini menjadi awal latihan untuk anak-anak untuk memasukkan lamaran magang itu ya. Jadi itu penting untuk melatih mental kalian. Nah, ini tolong sampaikan ke orang tua kalian untuk yang belum paham. Kenapa kok sekolah ini anak-anak mencari tempat magang kok sendiri, nggak dibantu sekolah? Nah, itu alasannya karena kami pengen melatih mental agar kalian besok saat melamar kerja itu tahu. Nah, kemarin itu ada yang tanya, Pak, ini suratnya dikasihkan ke siapa gitu kan? Ya, datang aja ke kantornya, pasti di situ kan kalau ada resepsionis ya tanyakan ke resepsionis, tanyakan ke satpam yang jaga ke depan. Kemarin saya juga sudah sampaikan itu, mungkin Pak Arif juga sudah, Bapak Ibu guru juga sudah. Tanyakan, itu melatih mental kalian. Artinya kalian tanyakan kepada siapa ya, saya mengajukan ini permohonan surat magang. Itu nanti besok saat kalian melamar kerja juga gitu, melamar pekerjaan pasti masukkan lamaran. Nah, itu di perusahaan pasti ada bagian HRD, bagian hubungan ini, humas mungkin, untuk masukkan surat-surat itu lewat mana. Itu pentingnya kalian melatih mental. Ya kalau ditolak gimana? Itu hal biasa. Jangan terus berkecil hati. Kalau udah masukkan surat ternyata ditolak, ya enggak apa-apa. Kehidupan ya gitu. Ya udah, kita move on, cari tempat lain. Jangan terus ini kok susah ya nyari ya. Memang ini baru magang gitu ya. Besok di dunia kerja kalian melamar kerja ya, mental kalian harus disetting seperti itu ya. Dunia kerja itu lebih keras, kita harus strong gitu ya, harus kuat menghadapi itu. Terus coba tampilkan. Nah, bagaimana? Itu tadi sekilas saya ceritakan tentang kenapa harus bentuk mental itu ya. Selanjutnya, selesai Pak, coba. Bagaimana kalau sudah mencari tempat dan belum mendapatkan, bagaimana? Keep calm ya. Dan jangan lupa tersenyum, tenang aja. Kami tunggu paling lambat sampai H-1 sebelum penerjunan. Jadi tanggal 11 Januari itu tahun depan kalian diterjunkan, paling lambat sampai H-1. Kalau kalian belum dapat tempat magang, kami tunggu sampai H-1. Jadi tenang aja, tetap cari usaha. Syukur-syukur sampaikan ini ke orang tua. Siapa tahu orang tua punya kenalan mungkin, atau mungkin saudara punya rekomendasi tempat mungkin. Nah, itu akan juga memudahkan kalian untuk mencari tempat kerja selain yang kita kasih list tempat magang. Oke, terus untuk yang belum dapat sampai H-1 gimana? Itu ya, nanti pasti ada pertanyaan itu. Ini coba tampilkan saja. Kami sudah siapkan beberapa skenario. Ini ada 3 pilihan magang ya. Yang pertama, pilihan pertama itu PKL offline, yaitu PKL yang seperti biasa dilakukan di tempat PKL. Kalian misalnya di judi ya, di Telkom ya, kalian magang di sana. Terus kalau kalian magang di mana selain itu, di toko komputer misalnya ya, kalian magang di toko komputer. Ini perlu diperhatikan juga, kalian harus mengikuti, menyesuaikan ketentuan atau aturan dari tempat PKL. Kalau misalnya di sana tadi yang saya jelaskan butuh rapid, karena kita kan masih pandemi seperti sekarang ini ya, semua pasti takut. Makanya kemarin kalian ada surat izin dari orang tua,
orang tua mengizinkan atau enggak itu bermaterai, berarti artinya itu resmi orang tua mengizinkan. Terus pilihan yang kedua PKL online. Ini nanti memungkinkan sekali kalau di tempat PKL itu ternyata ada istilah WFH ya, work from home. Jadi kalian tidak bisa magang di tempat PKL, tapi magangnya terserah dari rumah, nanti dikasih tugas-tugas atau pekerjaan yang dari industri, dari perusahaan itu yang kalian bisa kerjakan di rumah. Nah ini memungkinkan nanti, kayak kemarin itu ada yang dari Gmedia atau mana itu, karena situasi masih seperti sekarang ini, dia perusahaannya menerima anak magang tapi magangnya di rumah, jadi nanti sistemnya online gitu, kayak PJJ kita selama ini. Kemudian pilihan yang ketiga itu PKL khusus. Nah ini nanti bagi siswa kalau kepeksonya ini jalur terakhir, terpaksanya sampai pelaksanaan magang itu kalian tidak dapat tempat, ini akan kami fasilitasi dari jurusan dengan nanti mungkin kita carikan perusahaan yang bisa kerjasama dengan kita. Nanti mungkin pembelajarannya mungkin berbasis proyek, ada proyek yang harus kalian pelajari dan kalian kerjakan untuk nilai magangnya ini. Jadi jangan khawatir, tetap sekarang usaha sampai titik terakhir. Kalau yang belum dapat tempat, kalian usahakan untuk cari tempat PKL. Itu ya. Terus ada beberapa kegiatan dalam PKL. Yang pertama penerjunan. Nah ini nanti 11 Januari kalian akan diterjunkan atau diserahkan ke tempat PKL. Nanti pembimbingnya kalian pasti akan dibimbing oleh satu guru, nanti akan dijelaskan oleh Pak Alif teknisnya seperti apa. Kemudian ada yang kedua ada kegiatan monitoring. Selama kalian magang, kalian akan ada monitoring nanti 1 kali atau 2 kali biasanya itu ada. Jadi guru pembimbing nanti akan ngecek kalian di sana benar enggak kerjanya, sesuai enggak, dapat bidangnya cocok apa tidak nanti itu. Yang keempat, yang terakhir penarikan. Nanti setelah hampir 4 bulan kalian di sana, kalian akan ditarik oleh guru pembimbing yang datang ke tempat PKL. Nah makanya nanti penting komunikasi, selalu kalian komunikasikan dengan pembimbing kalau ada apa-apa gitu ya. Terus yang terakhir, ini nanti kalian akan dapat buku jurnal atau pedoman kegiatannya. Ini kayak diary gitu ya. Jadi diisi selama kegiatan di sana, kegiatannya ngapain aja, tanggal sekian, uraian kegiatannya apa, misal instalasi komputer ya udah ditulis di situ. Itu untuk catatan kerja kalian tiap hari. Selanjutnya nanti ada materi pembekalan. Saya kira materi yang dari saya cukup ini. Silahkan kalau ada tanya jawab nanti dengan saya bisa, atau di sesi-sesi selanjutnya sama Pak Tri ya, Pak Tri Susilo nanti ini dari CV Gemari Pah Nusantara. Jadi materi pembekalan ini selain saya nanti diisi oleh Pak Tri Susilo tentang budaya kerja di dunia kerja ya. Nanti silakan disimak baik-baik, mungkin itu bisa menjadi bekal kalian di selama magang atau kedepannya bisa kalian pakai untuk di dunia kerja seperti apa. Terus yang kedua, nanti ada tata cara penulisan laporan atau administrasi nilai-nilai. Kan selama PKL kalian tentunya ada yang harus kalian kuasai di sana. Nah, nanti ada tata cara penulisan laporan dan pembagian guru pembimbing sama administrasi nilai nanti disampaikan oleh Pak Alif. Oke, saya kira itu materi dari saya. Silakan untuk anak-anak yang join di Google Meet, kalau perlu ada yang ditanyakan dengan saya, mungkin 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan cukup, nanti biar dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Silakan saya kasih ke yang mau tanya. Ada tidak? Ada tidak Pak? Anak-anak ada pertanyaan tidak? Kalau tidak saya lanjutkan ke acara berikutnya. Tidak ada? Atau pertanyaannya nanti ya di akhir acara. Ini biar dilanjutkan dari Pak Tri Susilo dari CV Gemari Pah Nusantara.
nanti menyampaikan tentang budaya kerja. Mudah-mudahan kalian bisa menambah wawasan kalian nanti apa yang disampaikan. Saya berikan waktu dan tempat pada Pak Tri Susilo dari CV Gemaripan Nusantara. Silakan. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, adik-adik semua, teman-teman yang akan siap nanti PKL di sebuah perusahaan. Materi kali ini pembekalannya berarti tentang etos budaya di industri ya gitu ya. Jadi gini, semuanya disampaikan oleh pendamping kalian dan sebagainya, guru-guru kalian itu hampir sama ya kan, secara benang merahnya disiplin ya kan, secara attitude-nya kalian harus baik kayak gitu. Saya akan menjabarkan itu semua, budaya yang baik itu seperti disiplin seperti apa, kalian itu intinya seperti ini ya. Berangkat pastilah kalian lebih awal gitu, jangan molor, jangan ngaret kayak gitu. Nanti pulangnya pun kalian pasti setiap perusahaan pasti kalau di instansi on time, tapi kalau di tempat-tempat swasta gitu kalian mesti agak-agak molor gitu pulangnya, karena mungkin masih ada proyek yang atau progres yang diburu kan oleh setiap industrinya kalian masing-masing di tempat magang gitu. Jadi kalian kalau PKL intinya jangan mengeluh gitulah, jangan mengeluh. Lalu ketika nanti jenengan semuanya, adik-adik semua, kalau beda job desk atau beda dari apa ya, dari jurusan yang kalian ambil, semuanya di tempat perakitan atau maintenance jaringan gitu kan, kayak di Telkom kayak gitu dan sebagainya, itu mending ngomong semuanya kayak tadi Pak Rifki tadi bilang di tatap muka lah, bilang Pak saya jurusannya TKJ ya gitu kan, dan minimal harus ada yang berbau dengan teknik komputer dan kayak gitu. Lalu kalau di CV Gemaripah itu kita meliputi kayak pengadaan tentang perangkat komputer, CCTV dan sebagainya kayak gitu. Lalu tentang jaringan kita di GRN, istilahnya CV Gemaripah itu aslinya itu GRN, Gemaripah Nusantara. Di GRN itu kita lagi ada progres membuat software atau aplikasi untuk UMKM. Jadi itu aplikasinya tentang Moka Pos, kayak tentang pos gitu, tentang administrasi dan sebagainya kayak gitu. Oke. Jadi nanti semuanya teman-teman dari SMK 8 kelas 11 ya kan, kalau semuanya ada yang magang di GRN itu nanti bisa saya plotkan di tempatnya untuk maintenance jaringan, untuk server juga kayak gitu, bisa juga bisa merangkap juga mengetik RAP dan sebagainya tentang pengadaan alat dan sebagainya kayak gitu. Jadi untuk masalah itu kan teknis ya. Kalau masalah itu masalah teknis saya kira teman-teman juga gimana ya. Nanti jam terbang lah itulah. Nanti toh juga kalian masih kelas 11 itu kan berarti kelas 2 ya kan, masih ada materi-materi yang belum disampaikan oleh dari pendidik kalian semua. Yang utamakan adalah itu tuh sebenarnya adalah attitude. Soalnya pengalaman di GRN itu yang magang-magang, tapi bukan di SMK 8 ya, dari mana ya dulu ya, dari luar kota lah, Pekalongan itu. Memang di GRN itu jamnya itu bebas, yang penting kita nge-shift gitu aja, karena kita ada maintenance jaringan atau maintenance server, itu berarti kita ada yang nge-shift gitu. Terserah kalian mau milih jam berapa ya kan. Kalau mau shift sore ya kan oke, atau shift pagi juga oke ya gitu. Makanya ada yang terlambat, ada yang tidak, ada yang nggak berangkat. Nah, cuma kurang komunikasinya aja. Berarti kalian harus komunikasi semuanya
di tempat magang itu kalian ngetim kan, ada berempat atau bertiga gitu. Itu harus ada leadernya satu, ya kan? Harus ada leader satu. Nanti leadernya itu yang misalnya kalian dari ngetimnya itu nggak ada yang berangkat, nanti yang leadernya itu yang nyampein dan sebagainya. Jadi kalian diwakilkan oleh leadernya kalian sendiri. Itu leadernya itu yang tunjuk kalian sendiri. Itu biar kita koordinasi antara pendamping kalian di industri, ya kan, dengan pendamping kalian di SMK 8 itu biar satu pintu, satu jalur ya, gitu. Dan seumpamanya kalau shift malam dan sebagainya yang sering terjadi di KRN, ya kan, makanya kalau ada yang magang di tempat industri yang ada shiftnya, izin orang tua dulu, gitu. Izin orang tua dulu karena kita pulangnya larut malam, jadi nggak gitu. Kalau misalnya ada orang tua yang keberatan atau dari kalian sendiri yang keberatan tentang shift karena kalian masih magang, ya kan, kalian negosiasi dulu dengan industri tersebut. Mungkinnya di GKN kita bisa diskusi lah, kita ada kebijakan dan sebagainya kayak gitu. Cuma saya sayangkan karena biasanya jaringan aplikasi ya, apalagi dengan kondisi COVID kayak gini itu yang sering trouble-nya di maintenance jaringan itu malam ya, gitu. Sekitar orang-orang pulang kerja lah jam 7 jam 8, karena di softwarenya ini kan mereka kan rata-rata kerja kantoran semua. Mereka punya usaha kecil itu saat buat sampingan, jadi mereka ngeceknya mesti malam dan biasanya itu terjadi crash kayak gitu. Ya, biasanya kalau kalian ikut yang di shift malam itu, kalian mendapatkan pengalaman yang benar-benar maintenance trouble-troublenya di lapangan kayak gitu. Lalu tentang apa ya, istirahat. Kalau di instansi semuanya sudah tertata, ya kan? Di instansi semuanya tertata, dari berangkat jam berapa, istirahat jam berapa, pulang jam berapa, liburnya kapan kayak gitu. Tapi kalau di tempat swasta, kalian 6 hari kerja, ya kan? Cuma belum tentu kalian hari liburnya hari Minggu, itu belum tentu, kayak gitu. Makanya kalian mau libur apa, ngomong, kita diskusikan di awal gitu. Soalnya dari pihak SMK 8 itu nanti kayak menyerahkan kalian ke industri, jadi semuanya wewenang industri untuk mendidik kalian di dunia kerja kayak gitu. Jadi kalian harus sering-sering komunikasi, jangan diem aja. Ketika ada yang punya kok beda ya kayak gini, kok beda ya kayak gitu, didiskusikan atau bilang dengan yang mendamping kalian di saat di industri itu. Jadi terus mesti kalian juga membanding-bandingin di tempat lain, dari teman-teman lain mesti nyebar kan. Nah itu di tempat A gimana, tempat B kayak gini. Nah jangan lihat kiri kanan kayak itu ya. Kami yang penting sesuai passionnya kalian merasa nyaman, ya kan, lanjutkan kayak gitu. Oke. Terus karena apa ya, kalau kalian sering tengok kanan kiri nanti istilah Jawanya sama sinawang gitu, nggak ada puasnya gitu. Tempat kerja ini kayak gitu liburnya dan sebagainya gitu. Kalian di sini kan soal tuntutannya kan untuk mencari pengalaman kerja. Jadi ketika nanti kalian sudah lulus, ya kan, barangkali ada industri yang kalian tempat magang itu tertarik, kalian sudah dicup dulu atau istilahnya di booking dulu lah, untuk nanti ketika lulus kalian langsung bekerja kayak gitu. Dan lalu masalah jangan sok tahu gitu lah, jangan sok tahu meskipun kalian smart lah secara di teori dan sebagainya atau praktek, jangan sok tahu kayak gitu. Kalau kalian pintar, timnya kalian yang masih ada yang belum paham tolong diajarin, jangan di PDW, jangan kalian ngetim lah. Kalau di KRN aku lebih suka kalian ngetim gitu. Jadi nanti ada saat temennya salah, kalian malah didiemin, itu fatal nanti di dunia industri. Nah kayak gitu, nanti kalian yang kena semua kayak gitu. Karena itu kan berhubungannya dengan maintenance, ada yang berhubungan dengan langsung ke lain dan jaringan kayak gitu ya. Jadi bahaya banget kalau ada kesalahan fatal. Makanya di magang itu kan, magang kalian 4 bulan kan. 4 bulan itu dalam waktu sebulan kita mungkin pengenalan alat ya kan. Seperti kalian kelas 1 dulu lah kayak gitu, pengenalan alat, pengenalan di dunia kerja kayak gimana kayak gitu, pengenalan lapangan. Nanti di bulan kedua baru masuk prakteknya, kalian harus ikut
asisteni mas-mas kalian atau mbak-mbak kalian yang ada di lapangan atau di kantor kayak gitu. Di bulan ketiga kalian mulai menjadi serius dulu di teori tersebut. Nah nanti gini, biasa kalau di GRN ada tugas akhir kita kayak gitu di GRN buat kalian semua. Tugas akhir itu untuk apa sih? Untuk eksperimen kalian. Jadi ketika nanti dari GRN diminta pertanggungjawaban oleh SMK 8, ya gitu. Ini si A namanya A, B, C, D, biasanya udah bisa apa? Dapatkan ini penilaian gitu. Jadi kita ngasih nilai kalian tuh benar-benar real kayak gitu. Kalian punya punya fakta ketika kalian magang memiliki karya yang bagus lah kayak gitu. Misalnya kalian buat konsep tentang buat aplikasi apa, fungsinya buat apa, ya kan, nah gitu. Lalu untuk masalah libur, biasanya di tempat swasta itu ada lembur juga, kayak gitu, ada lembur kayak gitu. Bisa kalian harusnya seminggu sekali libur, ini bisa tidak libur kayak gitu. Makanya kalau di magang itu kalian benar-benar di situ mencari ilmu atau mencari materi ya, pengalaman, jangan profit dulu kayak gitu. Soalnya itu paling penting karena biasanya ada nih, memang ada sih di tempat-tempat industri itu yang memberi profit dan sebagainya, uang lelah kayak gitu. Kayak gitu. Cuma jangan memukul rata kayak gitu. Mungkin kalian tahu dari kakak-kakak senior kalian dan sebagainya kayak gitu. Gitu. Jangan mandang profit soalnya kalian di situ memang digembleng istilahnya itu, kalian memang dipacu untuk jurusan kalian itu memang berfaedah kayak gitu atau bermanfaat nanti ketika nanti kalian lulus dan sebagainya gitu. Mungkin dari teman-teman SMK 8 ada pertanyaan apa tentang di dunia industri yang kalian akan nanti dimagangin atau di PKL-in kayak gitu. Ada sebuah pertanyaan kah? Nanti kita diskusi aja bareng-bareng. Soalnya di apa ya, di dunia industri paling ya gitu aja, disiplin, attitude, kalian coba kamu nggak mungkin kan kalian pencilaan dan sebagainya, ya kan, kaki di atas meja kayak gitu, nggak mungkin, mesti kalian juga sopan kayak gitu. Normatif lah hukumnya lah. Yang penting kalian jangan melulu profit gitu aja. Karena kalian di sini statusnya masih pelajar kayak gitu. Kalau kalian masih ingin profit ya mending dasar sekolah kayak gitu, langsung kerja aja kayak gitu. Kalau ini kalau nggak ada pertanyaan atau kita diskusi, mungkin saya kembalikan waktu dan tempat ke moderator, ya kan? Atau nanti bisa langsung kontak kalau ada pertanyaan bisa langsung ke pendamping kalian, nanti bisa didiskusikan dengan pendamping kalian. Dan mungkin ini langsung ke segmen berikutnya atau acara berikutnya ya. Dan saya Tri Susilo dari CV Kembali Padang Nusantara. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembagian pembimbing dari sekolah untuk kelompok-kelompok kalian, sama nanti laporannya seperti apa, laporan magang dan nilainya. Yang pertama, untuk pembimbing PKL untuk kelompok-kelompok yang sudah masuk itu nanti kalian bisa cek di Google Form ya, di Google Doc yang kemarin kalian untuk ngisi data-data tempat magang PKL itu kan nanti ada tab ketiga. Itu kalian cek di situ, tab ketiga nanti kita dari Pak Hadi dan saya bagi-bagi pembimbingnya ditulis di situ. Setelah nanti kalian cek di situ, yang harus kalian lakukan pertama itu bikin grup WhatsApp untuk kelompok magang kalian. Misalnya atas nama Ajeng, kelompoknya ada 5 orang, pembimbingnya itu misalnya Pak Tejo. Itu nanti kalian buat
grup WhatsApp misalnya tempat magangnya itu di PIP. Kalian buat grup WhatsApp namanya misalnya grup magang PIP SMKN 8. Nanti isinya itu 5 orang anggota kelompok kalian sama Pak Tejonya pembimbing kalian tolong dimasukkan ke grup itu. Jadi nanti kalian ketika ada apa-apa itu gampang menghubunginya, saling komunikasi dengan Pak Tejonya gampang. Terus yang kedua itu nanti kalian tolong kontak pembimbing atau penanggung jawab di tempat magang kalian itu. Nanti setelah buat grup itu kalian di-share ke grup itu biar Pak Tejonya tahu. Jadi ketika nanti kan setelah kalian tanggal 11 Januari terjun ke tempat magang, sudah mulai magang di sana beberapa hari, nanti kan Pak Tejo itu pembimbing kalian itu nanti datang ke tempat magang untuk mengecek kalian apakah sudah mulai magang atau belum gitu. Jadi nanti pembimbingnya itu ketemu sama penanggung jawab di tempat magang. Jadi tolong di-share nomor kontak penanggung jawabnya ke grup WhatsApp kelompok kalian masing-masing. Lalu untuk yang kedua itu adalah yang harus kalian siapkan mulai dari sekarang untuk laporan akhir magangnya itu. Yang pertama itu yang paling penting itu adalah dokumentasi foto-foto kalian kegiatan. Jadi nanti ketika kalian bikin laporan magangnya itu kan kayak apa ya? Kayak mungkin bisa dibilang kayak skripsi, tapi nggak skripsi. Laporannya itu bentuknya itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Nanti biasanya yang susah itu adalah dokumentasi foto-foto kegiatan kalian. Jadi mulai dari awal kalian magang itu sudah harus disiapkan kalian foto-fotonya. Misalnya kalian disuruh misalnya nge-crimping kabel jaringan, itu nanti minta tolong aja siapa di sana, minta tolong difoto biar nanti kalian bisa dimasukkan ke dokumentasi laporan magang kalian. Lalu yang kedua adalah jurnal. Jurnal nanti dikasih dari jurusan, itu nanti kalian isi dicicil aja. Tiap ada kegiatan diisi, biar nanti pas akhir itu kalian nggak repot gitu, nggak repot ngisi banyak sekali kerjaan yang harus dilakukan. Jadi untuk laporannya sendiri nanti kalian bisa lihat formatnya itu seperti apa. Ada contoh-contohnya dari tahun lalu, nanti saya share. Nanti kalian juga itu laporannya itu bisa kalian cicil, misalnya bab 1 dicicil dulu apa, bab 2 dicicil apa. Jadi nanti ketika kalian di akhir magang itu kalian nggak repot mengurus banyak hal. Kan nanti yang harus dikumpulkan itu yang pertama adalah laporan magangnya, yang kedua itu jurnalnya, yang ketiga itu dokumentasinya masuk ke dalam laporan magang itu. Lalu yang keempat adalah nilai. Jadi nanti ada lembar nilai dari sekolah dikasih ke setiap kelompok magang itu nanti dikasih lembar nilai yang harus diisi oleh penanggung jawab di sana. Jadi yang isi nilainya itu adalah penanggung jawab di sana tempat magangnya itu. Nanti di sana mereka menilai kalian itu seperti apa, misalnya kerapihan, kerajinan gitu, tepat waktunya gitu. Di situ ada format-formatnya, nilai-nilainya, lalu nanti ditanda tangan dan dicap dari sana. Jadi itu pentingnya tadi yang di awal itu kontak dari penanggung jawab di tempat magang. Nah, nanti setelah selesai itu semua, setelah kalian laporannya selesai, jurnalnya selesai, nilainya selesai, dokumentasinya selesai, itu nanti kalian jadikan satu, lalu dikumpulkan ke sekolah, ke jurusan. Nah, untuk magangnya sendiri nanti itu dari grup WhatsApp itu fungsinya itu untuk pengecekan nanti. Misalnya kelompok A ini magangnya di PIP, pembimbingnya Pak Tejo. Nanti Pak Tejo itu kan pasti ngecek ke tempat kalian itu beberapa kali. Nah, nanti Pak Tejo menghubungi kalian lewat grup WhatsApp itu, nanyakan kapan misalnya bisa didatangin, hari apa, ada pembimbingnya, ada penanggung jawab di tempat magangnya kapan. Baru nanti Pak Tejo berkunjung ke sana ngecek kalian apakah hadir tiap hari, apakah bolos, sering terlambat, atau malah nggak pernah datang sama sekali. Karena tahun kemarin juga ada yang
awal-awalnya datang tapi setelah itu menghilang. Ya mungkin itu saja dari saya. Untuk daftar-daftar nama pembimbingnya nanti saya umumkan di grup WhatsApp. Oke. Sekian dulu, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Tadi beberapa rangkaian acara pembekalan sudah kita ikuti bersama anak-anak PKJ. Ini saya sudah, kita sama-sama sudah berada di akhir acara. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan. Mumpung ini di sebelah saya ada Pak Tri Susilo dari CP Gemah Ripah Nusantara. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari anak-anak PKJ. Bisa ditanyakan kepada mungkin kepada kami selaku guru-guru pembimbing atau langsung ke Pak Tri Susilo yang mungkin nanti di lapangan seperti apa yang sering berhadapan langsung di dunia kerja. Silakan anak-anak, saya kasih kesempatan untuk beberapa pertanyaan bisa diajukan. Silakan. Silakan. Ada? Kalau tidak bisa lewat Google Meet-nya, mungkin lewat fitur chat bisa kita coba manfaatkan. Kalau mungkin malu Pak, saya malu ngomong gitu ya, malu tampil, ya silakan lewat tulisan juga bisa. Mungkin ada yang bisa didiskusikan bersama. Atau nanti bisa mungkin ada beberapa tentang administrasi tadi yang dijelaskan Pak Alif, silakan bisa ditanyakan. Atau ada yang belum dapat tempat, mungkin bisa juga ditanyakan. Mumpung di sebelah saya ada langsung pimpinan CP Gemah Ripah, mungkin nanti bisa yang belum dapat tempat kami minta dibantu Pak Tri Susilo. Kami yang mungkin sangat memungkinkan ini Pak. Kita ada 71 siswa. Tadi kalau data yang terakhir dari Pak Alif itu baru 41 anak-anak yang sudah keterima. Nah berarti kan ada 30. Nah nanti mudah-mudahan nggak sampai 30 sih Pak, cukup. Ya kalau bisa nggak ada, artinya bisa dapat industri semua. Tapi nanti kalau sampai tidak ada tempat yang mau, ada anak yang tidak dapat tempat, nanti kami minta bantuan. Ya. Nanti mungkin bisa dikonsep apa, tidak harus ke tempat judi karena memang kondisi masih seperti ini. Mungkin nanti ada pekerjaan apa yang dari Pak Tri bisa dibantu untuk anak-anak dari anak-anak kami mungkin. Ya. Mungkin untuk maintenance atau mungkin untuk administrasi di pengadaan barang, ya itu bisa. Silahkan anak-anak kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung sebelum kita akhiri. Ada tidak? Silahkan, biar dibantu Pak Tejo ini di balik layar. Di balik layar kita itu ada Pak Tejo yang bantu untuk operator dari Google Meet. Ada? Silahkan, ada audionya, saya bantu biar mendengar audionya. Chat, lewat chat. Nah ini ya, Assalamualaikum Pak, saya mau tanya untuk magangnya nanti itu pakai seragam sekolah atau apa Pak ini? Ke bawah coba. Casual, biasanya casual, bebas. Seragam sekolah atau bebas itu ya? Iya, casual. Nah silahkan mungkin Pak Tri Susilo dibantu jawab. Gini, kalau rapi pasti ya, nggak gitu. Terus kalau masalah seragam sama casual itu tergantung kebijakan dari industri-industri kalian yang tempat magang kayak gitu. Makanya saya tadi kan bilang kan, didiskusikan ketika ada pertanyaan apa, kalian ada apa pertanyaan tanyakan aja. Soalnya kan di Gemah Ripah
Itu casual, nggak gitu, Santai. santai, Bebas rapi bebas gitu ya. rapi kayak gitu. Tapi kalau di instansi kan biasanya kan pakai seragam ya Pak ya, kayak Betul, gitu, ya. kayak gitu. Artinya kalian perlu ini, tadi yang disampaikan Pak Tri Susilo itu betul. Komunikasi nanti setelah sampai di tempat magang itu tanya di situ, saya pembimbing yang dari tempat magangnya siapa? Kalau di CV Gemaripah mungkin langsung Pak Tri. Iya. Jadi nanti tanya, Pak, saya itu pakai seragam atau bebas atau gimana, nanti menyesuaikan. Gitu ya Pak Tri. Iya, benar. Nah kalau yang di Gemaripah ini Pak Tri tadi sudah jelaskan karena santai, bebas rapi yang penting, sopan gitu kan. Iya. Jadi itu nanti yang perlu diperhatikan. Dari sekolah ya tidak mengatur karena ini sudah diserahkan ke tempat magang di industri ya ikuti aja di industri. Kebetulan yang di CV Gemaripah itu bebas, rapi, sopan itu ya. Ada pertanyaan lain? Itu sudah dijawab. Nanti ngikuti di tempat industri. Ada yang lain? Monggo anak-anak. Mumpung masih ada beberapa mungkin pertanyaan bisa kita masih apa yang masih menjadi pertanyaan anak-anak silahkan ditanyakan. Kurun waktunya teman-teman itu berapa bulan sih Pak? Untuk PKN Magangnya ya? itu 4 bulan ya? PKN-nya sekitar 4 bulan Pak. Di kondisi COVID kayak gini 4 bulan. Iya. Tetap 4 bulan. Nanti menyesuaikan kalau Oh. kalau kemarin itu ada dari ISP dari media atau mana itu nggak mau ketempatan Oh. tapi dikasih job. Job, ya. Anak-anak silahkan di rumah nanti tetap diterima magang tapi anak-anak work from home. Nanti ada pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah dibantu mungkin untuk apa bantu mungkin di bidang software atau apa itu kan bisa nggak harus ke kantor. Kantor ya, oke. Mungkin di CV kemarin Pak nanti bisa kerjasama di situ Pak. Ini ada pertanyaan. Permisi Pak, saat masa magang apakah tetap mengikuti pembelajaran di sekolah? Oh ya ini berarti untuk saya Pak. Untuk jurusan. Berarti selama magang kalian tidak perlu untuk mengikuti pembelajaran. Artinya kalian full selama 4 bulan itu memang pembelajarannya ya di industri itu. Jadi kalian nanti nggak ada pelajaran apa kayak produktif kayak TKJ apa mapel-mapel TKJ itu jelas tidak ada. Pembelajaran yang lain juga tidak ada karena kalian 4 bulan itu fokus. Silahkan kalian mengembangkan diri di industri. Nah nanti ini yang juga kemarin jadi apa rame karena kadang ada beberapa guru yang tetap harus ada nilai karena 4 bulan itu artinya kan setengah semester lebih hampir nanti kalian masuk paling sudah UTS gitu kan. Nah artinya guru-guru juga punya tugas untuk nilai kalian mungkin nanti tapi beban pelajaran itu dikurangi mungkin nanti langsung ada pengambilan nilai mungkin tugas dan lain-lain itu tapi nggak seberat karena kalian sudah dibebani untuk belajar di tempat magang artinya nanti pembelajaran ya sudah kalian include di tempat magang itu ya semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Sudah ya, saya kira cukup ini untuk ada satu pertanyaan. Oke. Silakan ditanyakan. Khususnya untuk di dunia kerja. Ini mumpung ada Pak Tri. Ini coba saya mau tanya untuk laporan magang ada dua berarti Pak jurnal dan skripsi atau bagaimana Pak? Oh, ini mungkin nanti Pak Alif ya. Tapi saya coba jelaskan. Jadi nanti laporannya itu cukup satu. Jadi jurnal itu tadi kalian akan dapat buku. Nanti seperti yang slide saya itu ada buku yang kayak buku diary nanti dikasih. Nanti itu kalian tulis buku di buku jurnal namanya itu untuk harian kalian. Misal di tempatnya Pak Tri, anak magang itu dapat tugas untuk instalasi komputer misalnya. Hari pertama dapat instalasi udah ditulis hari pertama tanggal sekian, uraian tugasnya apa? Misal
melakukan instalasi komputer, gitu kan. Nanti itu ditandatangani sama Pak Tri. Oh iya benar melakukan instalasi komputer. Itu jurnal harian. Nah nanti yang laporan itu ada sendiri untuk di akhir kegiatan, di akhir PKL kalian harus buat satu laporan. Itu nanti biar dikasih contoh Pak Alif. Jadi dua itu, yang satu diary kayak buku harian kalian yang namanya jurnal itu, nanti sudah ada bentuknya, kalian tinggal ambil di jurusan atau nanti kita bagikan ke pembimbing masing-masing, gitu ya. Yang satu laporan akhir itu laporan dalam bentuk yang tadi disebutkan Pak Alif kayak skripsi, ada bab 1, bab 2 dan seterusnya, gitu ya. Jadi ada ya sebenarnya laporan itu saja, karena yang jurnal itu kan udah bentuk buku, kalian tinggal ngisi aja, catatan aja. Gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan yang tadi diajukan. Sudah? Saya kira cukup ya ini Pak Tri. Oh iya. Karena waktunya sudah siang. Terima kasih. Saya mewakili SMK 8 khususnya kompetensi TKJ sudah mau hadir di acara pembekalan PKL untuk siswa TKJ Pak Tri. Semoga ini kedepannya menjadi kita bisa kerjasama di bidang khususnya untuk anak-anak PKL, nanti terlebihnya syukur-syukur bisa ke yang lebih kerjasama yang lebih lagi. Terima kasih Pak Tri. Kita pamit. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Anak-anak tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan. Semoga kita bisa mengikuti PKL ini dengan baik. Saya akhiri, sampai ketemu di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.